atau dari tim PMM gitu, tapi jangan sambil makan nasi Padang ya, nanti repot gitu ya. Kalian fokus makan gitu. Boleh baca cemilannya? Oke, langsung aja ke informasi pertama dari Kak Priska. Waktu dan tempat dipersilahkan, Kak. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Asih. Selamat malam teman-teman semua. Gimana, sehat nggak? Sehat, Kak. Alhamdulillah sehat, Kak. Malam, Kak. Puji Tuhan, sehat. Sehat beneran apa disehat-sehatin? Disehat-sehatin, Kak. Oke. Ingat Ibu. Oke, gimana perasaannya teman-teman nih? Udah mau pulang sebentar lagi ya? Ada yang senang? Enggak mau pulang. Sedih sih. Campur-campur. Campur aduk, Kak. Campur aduk, Kak. Oke, mungkin di sini ada yang udah pulang bahkan ya. Ya, sedikit ada informasi dari kami sekaligus memastikan saja nih, teman-teman semua sudah ini ya, memastikan teman-temannya sudah pada booster ya. Sudah. Ada kepala suku di sini. Ada kepala suku Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nggak hadir ya? Oke, nanti kalau misalnya kenal boleh diarahkan ke chat saya ya. Kemudian teman-teman di sini saya mau tanya jawab aja sama teman-teman ya. Kan teman-teman semua udah punya pengalaman terbang saat keberangkatan kemarin ya. Teman-teman kira-kira berapa lama sih sebelum keberangkatan teman-teman harus sampai di bandara? 4 jam, 2 jam, 3 jam. 3 jam sebelumnya. Udah pada paham ya, maksimal 3 jam ya, 4 jam lebih baik Ya. lagi di bandara. Nah, kemudian teman-teman di sini kan mungkin ada sebagian yang kena menginap ya atau overnight ya, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman nanti menginapnya diusahakan di bandara saja ya teman-teman, supaya nanti teman-teman nggak ketinggalan pesawat. Kalaupun ada teman-teman nih yang misalnya menginapnya terlalu lama dan memilih untuk menyewa penginapan di sekitar bandara, itu kami persilakan, tapi tidak ada biaya khususnya ya dari kami teman-teman. Jadi menggunakan biaya pribadi. Jadi teman-teman yang nginep nih, kira-kira mau nginep di mana? Di bandara apa di penginapan? Bandara. Bandara ya? Bandara. Iya, bandara ya, jangan kemana-mana gitu ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman ada yang udah mulai cek ini berkala ke maskapai? Sudah, Kak. Ada yang udah kena schedule atau perubahan lain? Sejauh ini belum ada, Kak. Ada, Kak. Ada ya. Tadi Dede ya katanya berubah pesawat ya. Iya, Kak, benar. Bener ya, oke. Teman-teman jangan cuma sekali ya, terus dicek sampai H-1 keberangkatan teman-teman ya. Karena kadang-kadang kami pun nggak ternotifikasi kalau ada perubahan keberangkatan ya teman-teman ya. Nah, kemudian tadi kami dapat himbauan dari Citylink untuk melakukan check-in online. Kemarin mungkin teman-teman dari Syah Kuala ya, yang keberangkatan hari ini tuh semua sudah check-in online ya. Nah, teman-teman di sini kami bebaskan kepada teman-teman yang mau melakukan check-in online. Hanya saja apabila teman-teman melakukan check-in online, artinya teman-teman itu kan sudah check-in ya. Nanti kalau ada hambatan seperti teman-teman ketinggalan pesawat dan sebagainya, teman-teman itu nggak bisa negosiasi lagi karena dianggapnya teman-teman sudah terbang ya. Nantinya, jadi silahkan disesuaikan saja. Kalau misalnya teman-teman yakin akan sampai di bandara tepat waktu, tidak terlambat, silahkan lakukan check-in online. Tapi kalau teman-teman sekiranya deg-degan lah, takut terlambat dan sebagainya, boleh mungkin jangan di-check-in-kan dulu ya nantinya. Karena kalau udah check-in nanti ribet lagi untuk membuka check-in-nya. Ya teman-teman ya. Paham ya teman-teman? Paham, Kak. Paham ya. Paham, Kak. Ini mengerti ya, oke. Terima kasih sudah mengerti. Baik teman-teman, sampai sini terkait penerbangan ada yang mau ditanyakan dulu gak? Gak ada ya, udah paham banget ya teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman jangan lanjutkan lagi ke yang lain ya, jangan ikut teman-teman kepala suku sendiri karena beberapa Koor PT ada yang konfirmasi ke kami. Apakah penginap itu dibayarkan oleh Koor PT? Jawabannya enggak ya, pribadi ya teman-teman. Silakan menginap. Wah, sudah 7%. Nah,
Baik, kalau misalnya udah nggak ada yang ditanyakan lagi, nanti silahkan terus-terusan cek ya ke maskapai. Kalau Lion sekarang udah di-provide ke WA, bisa WA aja Lionnya ya. Mungkin Citylink sama Garuda kan nggak seribet Lion ya kalau misalnya ngecek gitu ya, bisa via live chat dan lainnya. Kalau ada perubahan saat teman-teman cek, itu boleh ya kontak ke saya atau ke Kak Fadloli ya, supaya nanti kami cek juga ke travel agent apakah memang ada perubahan untuk flight-nya atau tidak ya, teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman, saya kembalikan ke Kak Asih ya. Terima kasih Kak Asih. Oke, siap Kak Priska. Terima kasih atas informasinya. Nah, itu tadi ya teman-teman ya untuk peraturan penerbangan itu dari maskapai ya dan juga dari pihak bandara. Jadi bukan tim PMM yang menentukan mekanismenya harus begini itu bukan gitu ya. Kayak booster, terus tadi jadwal check-in, kemudian mungkin peraturan yang lainnya itu murni dari pihak penerbangan seperti itu. Jadi nggak ada nih, kita nggak bisa nih request gimana sih alur penerbangan menurut kita sendiri gitu, nggak bisa gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus tertib gitu ya, seperti booster. Kalau memang syarat penerbangan harus booster, berarti teman-teman ya wajib booster gitu. Nggak boleh nggak booster gitu, karena peraturan penerbangannya memang seperti itu. Oke teman-teman, karena tadi informasinya juga sudah cukup jelas, teman-teman tidak ada pertanyaan terkait penerbangan, atau kalau nanti masih ada pertanyaan boleh disampaikan aja di grup kepala suku, karena Kak Priska juga ada di situ gitu ya. Kita langsung masuk aja ke informasi yang kedua, pembahasan utama kita pada malam hari ini terkait update lini masa pelaporan mahasiswa, laporan akhir ya. Teman-teman, yang update-nya ini ada di tanggal 9 Desember 2022. Aku izin share screen terlebih dahulu. Oke. Oke, siap. Udah kelihatan ya teman-teman ya? Nah, oke. Nah, yang akan kita bahas terkait update lini masanya, atau ada perubahan nih untuk deadline pengumpulan laporan terakhir dari teman-teman gitu. Nah, nanti update-nya di mana Kak? Update-nya itu ada sudah kita share ya untuk timeline-nya atau lini masanya, di chat juga sudah Kak Asih share. Nah, gimana sih Kak cara bacanya? Nah, tapi sebelum masuk ke cara baca dulu nih teman-teman ya, di sini untuk alurnya atau aktor penting dalam proses pelaporan itu sebelumnya masih sama. Untuk laporan 1, laporan 2, laporan 3, laporan 4, ini mekanismenya tetap sama teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti unggah akan di-approve oleh dosen MN. Dan untuk waktunya juga nanti seperti biasanya. Yang berubah apa dong Kasih? Hanya deadline pelaporannya aja teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk cara bacanya dari tadi mana nih? Sini. Nah, ini dia. Kalender akademik yang baru atau lini masa pelaporan teman-teman yang terbaru nih ya. Nih, udah kelihatan belum? Udah kelihatan ya teman-teman ya. Misalnya ini Kak Asih bantu contohin dulu dari universitas yang paling atas. Sebelum kita masuk ke universitas, kita lihat dulu kategorinya ada apa aja. Yang pertama ada nama perguruan tinggi, kemudian tanggal kalender akademik, artinya tanggal di mana pembelajaran teman-teman di PT awal itu dimulai. Coba ini ULM boleh nih minta nanti Kak yang terbaru. Iya, yang terbaru ini udah Kakak share ini. Nah, ini ya, Kak share lagi nih. Nah, ada tanggal awal kalender, artinya teman-teman masuk kuliah di tujuan, terus tanggal kalender, boleh di-mute dulu teman-teman, ada yang lagi open mic. Oke, dicek dulu ya mic-nya ya teman-teman, ya nanti kalau ada pertanyaan boleh open mic untuk bertanya. Nah, tadi sampai mana? Kategorinya ada tanggal awal kalender akademik, teman-teman masuk pertama kali di PT Tujuan, kemudian ada tanggal akhir kalender akademik, artinya ini adalah waktu terakhir teman-teman berada atau melakukan perkuliahan di PT Tujuan. Nah, kemudian dari tanggal awal dan juga tanggal akhir akan ada yang namanya masa kuliah.
ini adalah jumlah hari teman-teman melakukan perkuliahan di PT Inbon. Ada contohnya di sini misalnya, Universitas Sriwijaya, tanggal awal mulai pembelajaran 8 Agustus sampai 16 Desember. Maka masa kuliahnya itu ada sebanyak 4 bulan 9 hari. Oke, itu dulu. Masa kuliah 4 bulan 9 hari, maka nanti ini berkaitan juga dengan jumlah benefit yang akan diterima oleh mahasiswa. Karena kemarin kalau nggak salah ya informasi yang kita sampaikan ke teman-teman, itu semua mahasiswa akan mendapatkan benefit sebanyak 4 kali atau 4 bulan. Nah, untuk update-nya sekarang, untuk benefit nanti akan ada 3 klaster lagi teman-teman. Klasternya gimana Kak? Nanti Kakak jelasin ya. Yang terpenting kita tahu cara bacanya dulu nih. Jumlahnya ada 4 bulan 9 hari, maka benefit yang akan diterima nanti ada 4 bulan 9 hari. Kak, tapi itu ada yang 4 bulan 16 hari kok dapatnya 5 bulan atau 5 bulan full gitu ya, 5 kali full. Nah, ini nanti juga Kakak jelaskan. Nah, sebelum ke situ, kita masuk dulu di sini karena dia lebih dari 4 bulan, teman-teman ya. Laporannya 4 bulan, maka laporan yang akan diunggah itu sebanyak 5 kali juga. Ada bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan ke-4,5. Sisanya dari 4 bulan ini gitu ya. Nah, nanti timeline-nya di mana Kak? Ada di bagian sini. Nah, di sini. Ini yang berubah teman-teman. Lini masa kalender akademik, laporan terakhir teman-teman. Nah, gini, tanggal 31 Agustus berarti laporan bulan ke-1. Tanggal 26 Agustus laporan bulan kedua, 24 Agustus laporan bulan ketiga, 21 November 26 September laporan bulan kedua, 24 Oktober laporan bulan ketiga, 21 November laporan bulan keempat, dan 16 Desember ini untuk laporan ke-4,5 itu atau kelima gitu ya teman-teman ya. Nah di sini yang perlu teman-teman cermati karena ini judulnya adalah laporan terakhir, maka yang harus teman-teman garis bawahi adalah tanggal unggah laporan terakhirnya kapan. Di situ ya. Ini. Nah, kemudian selain 4 bulan 9 hari, ada juga di sini teman-teman ya, ini yang lebih dari 4 bulan. Ada yang laporannya atau yang jumlah kuliahnya itu hanya 3 bulan 22 hari. Kalau cuma 3 bulan 22 hari, gimana cara aku upload yang 4 bulan setengah dong Kak? Oke, kalau yang maksimalnya itu hanya 4 bulan, maka teman-teman mahasiswa hanya mengunggah laporan sampai laporan keempat saja. Gitu. Jadi nggak ada laporan 4,5 atau laporan kelimanya gitu ya teman-teman ya. Yang maksimal 4 bulan saja. Tapi kalau 4 bulan udah lebih sehari aja gitu ya, maka laporannya nanti menjadi 4,5 gitu. Oke. Oke, di sini sampai sini dulu untuk cara bacanya. Ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya Kak. Oke. Siapa yang mau tanya nih? Sorry kasih nggak namanya. Salam hormat Kak, saya Hakim dari Unimed. Izin memastikan saja, kami kan memulai masa perkuliahan pada 15 Agustus, kemudian selesai di tanggal 15 Agustus, seperti yang di-store PIC kepada pihak PMM Pusat. Nah, namun kepulangan kami kan sekitar tanggal 17, jadi 2 hari setelah masa perkuliahan selesai. Itu hitungannya masuk 4 bulan saja atau 4 bulan setengah ya Kak ya? Terima kasih, mohon penjelasan. Universitasnya apa, Wildan? Universitas Negeri Medan, Kak. Universitas Negeri Medan, kita search dulu ya. Kak Asih ralat ya teman-teman ya. Kalau misalnya yang mana nih? 4 bulan 10 hari itu masih masuk ke laporannya 4 bulan saja gitu. Jadi yang 5 bulan itu yang teman-teman nanti kalau misalnya perkuliahannya itu sudah lebih dari 4 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan 10 hari, maka itu nanti laporannya
akan menjadi 5 laporan. Kalau masih maksimal 4 bulan 9 hari, maka laporannya nanti akan menjadi 4 gitu. Oke, kita cari untuk yang Unimed ya. Kak, saya juga mau bertanya. Bisa. Oke, gimana? Perkenalkan, nama saya Alicia Dwi Putri. Saya menggantikan kepala suku dari Universitas Nusa Cendana. Di sini kan Nusa Cendana 3 bulan ya Kak? Ya. 3 bulan lebih. Berarti itu laporannya cuma 4 bulan. 4,5 bulannya tidak ada. Ya, untuk yang teman-teman yang laporannya itu atau masa kuliahnya itu kurang dari 4 bulan 9 hari, itu maka laporannya hanya 4 bulan. Contohnya juga itu Universitas Sriwijaya tadi ya. Itu kan berapa nih? 4 bulan, gimana nih? Kak Asih nggak bisa closing nih. Nah, ini dia. 4 bulan 9 hari gitu ya. Kak izin bertanya Kak. Tadi Unimed ya? Beda Kak, ini dari UNY Kak. Ya Kak, Unimed. Diksa Kak. Ya Allah, aku dari tadi belum. Oke, Universitas Negeri Medan nomor 12, sorry ya. Nomor 12, bentar satu-satu ya teman-teman ya. Nih, 4 bulan 1 hari. Oke, 4 bulan 1 hari. Ini benefitnya atau laporannya nih? Maaf tadi. Laporan saja Kak. Laporan saja ya. Wait. Oke, Kak Asih ralat nih, maaf banget nih. Waduh, gak konsisten ya. Gini teman-teman, kalau misalnya nih laporannya udah lewat dari 4 bulan, itu maka akan menjadi 5 laporan. Gitu teman-teman. Jadi kalau 4 bulan 1 hari, maka nanti ada laporan di 4,5-nya ya, gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya nih, kayak universitas yang dia cuma 3 bulan 22 hari misalnya, 3 bulan 18 hari, 3 bulan 25 hari, maka itu nanti laporannya hanya di sampai bulan keempat gitu. Misalnya Unimed, kita lihat nomor 12 tadi ya. Ya, nomor 12. Oke, ke samping. Oke. Nah, berarti laporannya terakhir itu ada di tanggal 15. Gitu. Itu ya untuk teman-teman Unimed ya. Jadi untuk laporan akhirnya 4,1-nya atau 4,5-nya itu ada di tanggal 15 Desember. Nah, contohnya kalau misalnya yang hanya 3 bulan 18 hari ini, kira-kira ada laporan bulan kelima enggak? Enggak ada ya teman-teman ya. Jadi hanya sampai laporan bulan keempat aja. Jadi buat teman-teman yang maksimal banget itu waktu perkuliahannya 4 bulan, maka hanya akan melaporkan kegiatan atau laporannya itu diunggah 4 kali. Gitu. Kak, maaf, itu kan kalau Nusa Cendana kan cuma 3 bulan 22 hari ya? Ya. Berarti tidak ada laporan bulan bulan kelima kan? Nah, di bulan kelima ini di laporan ditulis realisasinya enggak? Kalau di laporan terakhir ditulis realisasinya semua aja. Jadi kalau di laporan terakhir teman-teman itu berarti udah nggak ada lagi perencanaan kayak gitu. Oh ya Kak, makasih. Gitu ya. Jadi untuk laporan terakhir itu sudah tidak ada lagi perencanaan.
Oke, kita ini dulu ya, lanjut ke informasi berikutnya. Nanti kita bahas lagi di akhir. Nah, teman-teman, kan tadi sudah ada update terakhir. Boleh dibantu mute dulu ini, apa ya? Oke. Andika, boleh bantu mute dulu, Dek? Andika Pratama. Ya, nggak apa-apa. Sorry Kak. Nggak apa-apa. Sorry ya tim, aku juga join 2 device, soalnya kalau laptop nih suka nge-lag. Nah ini, dari lini masa tadi ada konsekuensi kalau misalnya teman-teman itu tidak membuat laporan akhir mahasiswa. Apa konsekuensinya Kak? Yang pertama, lini masa pelaporan akhir teman-teman nanti sudah disesuaikan dengan kalender akademik kan ya, dan tanggal kepulangan teman-teman gitu, tanggal kepulangan mahasiswa. Nah, laporan akhir mahasiswa juga merupakan salah satu kewajiban dari teman-teman gitu. Nah, kenapa jadi kewajiban Kak? Karena itu juga nantinya yang akan kita laporkan ke pusat. Nah, terus di sini untuk konsekuensi terakhirnya, laporan akhir mahasiswa nanti menjadi syarat memperoleh sertifikat kepesertaan PMM. Jadi kalau semisal nih teman-teman tidak unggah laporan akhirnya gitu ya, maka bisa jadi tidak menerima sertifikat akhir gitu atau sertifikat kepesertaan PMM gitu. Itu untuk konsekuensinya teman-teman. Nah, ini tadi yang Kak Asih mau sampaikan, rincian BBH yang akan diterima oleh teman-teman. Dan tadi kan ada rentan waktunya nih, kita kuliah berapa hari gitu ya, ada 3 bulan 22 hari, ada 4 bulan 1 hari, 4 bulan 9 hari, kemudian ada 4 bulan 12 hari, 4 bulan 11 hari gitu ya. Nah ini yang tadi Kak Asih bilang akan ada 3 klaster pendanaannya. Yang pertama, kalau semisal teman-teman nih ya, masa kuliahnya hanya 1-4 bulan, itu ya, hanya 1-4 bulan, nggak lebih gitu ya, maka untuk BBH yang akan diterima nanti adalah 4 kali. 4 kali nih. Kalau misalnya teman-teman ternyata ada beasiswa lain, maka ya 4 kali itu sudah dibagi dengan beasiswanya, sesuai nominalnya ya, gitu. Kemudian yang kedua, mahasiswa dengan kalender akademik 4 bulan, 1. Jadi 4 bulan lebih 1 hari, sampai 4 bulan lebih 9 hari. Itu ya, 4 bulan 1 hari sampai 4 bulan 9 hari, maka bantuan biaya hidup yang akan diterima nanti sebanyak 4 kali full sama proret. Proretnya gimana Kak? Proret itu lebihan harinya berapa teman-teman? Kalau semisal teman-teman nih, lebihan harinya adalah 4 bulan 2 hari, maka proret yang akan dibayarkan sebanyak 2 hari. Kalau lebihan harinya adalah 9 hari, maka proret yang akan diberikan juga 9 hari. Gitu. Jadi 4 bulan ditambah sisa harinya, maksimal 9 hari. Terus klaster yang ketiga, mahasiswa dengan kalender akademik lebih dari 4 bulan 10 hari atau lebih. Gitu. Jadi kalau udah 4 bulan 10 hari, 4 bulan 11 hari, 4 bulan 12 hari atau lebih gitu ya, dana yang akan diberikan itu dibulatkan menjadi 5 kali. 5 kali BBH full gitu ya. Gitu. Nah, proretnya nanti gimana untuk yang kedua nih teman-teman? Di sini cara menghitungnya. Jadi, 1 bulan BBH-nya adalah sebanyak 1.200.000. Nah, 1.200.000 ini dibagi 30 hari. 30 hari berapa? Berarti 1 harinya 40.000. 40.000 ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau semisal kalender akademiknya teman-teman adalah 4 bulan, ini ada contohnya, 4 bulan lebih dari 5 hari, maka nanti teman-teman akan mendapatkan 4 kali BBH full. Jadi 1.200.000 dikali 4 sebanyak 4.800.000 ditambah 5 hari proret. Satu hari proretnya tadi adalah 40.000, maka 5 dikali 40. Jadi sebanyak 200.000. Nah, berarti BBH yang akan diterima oleh teman-teman adalah sebanyak 4.800.000 ditambah 5 hari proret 200.000 menjadi 5 juta. Itu. Dan maksimal proretnya adalah 9 hari ya. Kalau udah 10 hari, maka akan dibulatkan langsung ke 5 bulan. Gitu.
Oke, ini. Nah, misalnya nih ada contohnya di sini. Ini dari Universitas Syiah Kuala ya. Oke, kalender akademik di awal dimulai tanggal 15 Agustus. Selesainya 12 Desember 2022. Nah, untuk masa kuliahnya itu hanya 3 bulan 28 hari. Ya, 3 bulan 28 hari, maka benefit yang akan diterima sebanyak 4 bulan saja. Kenapa kok cuma 4 bulan? Ini tadi. Ya, berarti dia masuk ke kategori pertama nih. Cuma 1 sampai 4 bulan aja. Gitu. Nih, kemudian kita ada contoh lagi. Ini untuk Universitas Unimed tadi ya, Universitas Negeri Medan, 15 Agustus sampai 15 Desember. Bentar lagi nih ya, mau pulang ya. Nah, masa kuliahnya 4 bulan 1 hari. Tuh. Jadi benefit yang akan diterima adalah 4 bulan ditambah proret 1 hari. Itu ya. Nih, 4 bulan 1 hari. Lanjut. Ini juga sama ya, Universitas Universitas Bengkulu, 15 Agustus sampai 16 Desember. Maka masa kuliahnya sebanyak 4 bulan 2 hari, maka benefit yang akan diterima sebanyak 4 kali full BBH dan 2 hari proret. Itu. Selanjutnya di sini ada Universitas Sriwijaya tadi ya, masa kuliahnya 4 bulan 9 hari. Maka untuk benefit yang akan diterima sebanyak 4 kali BBH dan 9 hari proret. Itu teman-teman. Oke. Nah, ini dia. Contoh terakhir ada Institut Teknologi dan Bisnis Tikom Bali. Masa perkuliahannya dari 26 September sampai 6 Februari 2022. Maka jumlah benefitnya nanti yang akan diterima sebanyak 5 kali full ya teman-teman ya, artinya 5 dikali 1.200.000. Kenapa? Karena masa kuliahnya itu ada di 4 bulan 12 hari. Artinya sudah lebih dari 4 bulan 10 hari lebih gitu. Itu untuk BBH. Ini ada yang tanya Universitas De La Salle, coba cek di ininya ya, di kalender akademiknya. Udah dicek belum nih? Nih di kalender akademiknya berapa jumlah harinya teman-teman. Oke. Sampai sini untuk cara penghitungan BBH-nya atau bantuan biaya hidupnya, apakah sudah jelas teman-teman? Sudah cukup sih Kak. Oke. Sudah Kak. Sudah jelas. Nah, terus gimana dong Kak kalau semisal aku tuh bidik misi, jadi kan BBH yang aku terima dari PMM itu cuma 700.000, karena 700.000-nya mungkin sudah di cover sama bidik misi. Nah, maka nanti untuk proretnya teman-teman ya, itu juga dibagi dengan nominal bidik misinya. Gitu. Jadi kalau misalnya satu BBH 700.000, karena BBH-nya itu 700.000 ya, kalau semisal teman-teman ikut bidik misi, maka nanti proretnya juga berarti 700.000 dibagi 30 hari. Itu sesuai dengan jumlah BBH yang real teman-teman dapatkan. Gitu. Kalau ngepas 4 bulan 10 hari dijadikan 5 bulan Kakak, betul ya, nih sesuai mahasiswa dengan Kaldik lebih dari 4 bulan 10 hari. Jadi mulai dari 4 bulan 10 hari, 4 bulan 11 hari, 4 bulan 12 hari dan seterusnya. Nah kalau Unsri tadi, Universitas Sriwijaya itu tanggung banget ya, 4 bulan 9 hari. Sehari lagi itu dapat 5 kali itu. Oke, itu terus mana nih? Kalau 4 bulan 10 hari udah. Kalau 4 bulan lebih 9 hari bakalan dihitung 5 bulan. Enggak ya, 4 bulan 9 hari ini masuknya 4 bulan dan 9 hari proret gitu. Oke, Universitas Al-Azhar juga ya, 4 bulan 10 hari berarti nanti masuknya ke 5 bulan langsung. Terus ada yang raise ini sepertinya. Rosi, silahkan. Ya Kak, izin bertanya.
tadi kalau saya nggak salah lihat punya Rossi yang di Universitas Lambung Mangkurat itu 4 bulan 28 hari. Nah, ini kan termasuk 5 laporan. Nah, mau konfirmasi lebih jelas saja Kak. Ini berarti punya saya itu yang di Unlam itu paling terakhir untuk laporan bulan kelima itu tanggal berapa Kak? Sudah dicek untuk Unlam di nomor berapa? Nomor berapa Unlam? Bentar Kak, lupa tadi. Ya kan juga nggak ingat ya satu-satu ya karena banyak juga ini untuk nomor 27 Kak. 27. Mari kita cek. Lambung Mangkurat nih ya. Lambung Mangkurat 4 bulan 19 hari. Berarti laporan 4 bulan setengahnya ada di 9 Januari 2023. Ini ada klasternya nih di sini. Nah, ini teman-teman ya. Laporan bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 itu ada urutannya di sini. Nah, ini. Berarti 12 September itu bulan 1 kemarin ya. 10 Oktober itu bulan kedua, 7 November itu 22 dan laporan keempat nanti di 5 Desember. Laporan bulan kelima atau 4 setengahnya itu ada di 9 Januari 2023 gitu. Wah, berarti 9 Januari terakhir Kak? Ya, itu untuk laporan akhirnya. Baik. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya boleh open mic? Ada sebentar. Saya udah. Kak. Salman ya. Oke, Salman. Jadi gini Kak, saya mau nanyakan di awal pertama kami datang di kampus Untirta itu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kan kami sampai di tanggal 11 Agustus Kak. Nah, kemudian kami memulai perkuliahan itu pada tanggal 22 Agustus. Nah, terus kami pulang di tanggal 2 Januari. Dan setelah saya hitung-hitung, itu kami di sini kurang lebih 5 bulan, Kak. Jadi pelaporannya itu gimana, Kak? Universitas apa tadi, Dek? Sultan Ageng Tirtayasa. Nomor berapa? Kurang tahu, Kak. Belum cepat cek, Kak. Oke, sebentar. Kita cek bareng-bareng ya. Oke. Bisa ngasih control find gitu. Namanya siapa? Universitas? Nomor 15. Oke. Thank you ya. Nomor 15. Nomor 15 mana nih? Astagfirullah. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke. 4 bulan 16 hari ini untuk jumlah harinya kok. Tapi Kak, itu kalau saya hitung kami pulang tanggal 2 Januari. Pulangnya tanggal 2 Januari. Itu kan tanggal pulangnya ya, tapi tanggal kalender akademiknya atau perkuliahannya selesai di tanggal 30 Desember. Jadi itu yang lebihnya nggak termasuk. Jadi kalaupun tanggal 30 Desember ya, 31, tanggal 1 bulan 2, kalaupun mungkin nanti dimasukkan itu kan nanti jadi 4 bulan 18 hari. Nah, tapi tetap untuk benefitnya nanti akan tetap dapat 5 bulan. Dan untuk laporan terakhirnya nih 4 bulan setengah ya, karena kan nggak 5 bulan full ya, maksudnya masa perkuliahannya. Kalau masa perkuliahannya kan nggak 5 bulan full, tapi untuk BBH-nya nanti akan dibayarkan full 5 kali, gitu. Nah, untuk laporan terakhirnya kapan nih? Gitu. Untuk Sultan Ageng Tirtayasa ya, ini 4 bulan 5, nanti akan ada di tanggal 30 Desember, gitu. Jadi itu deadline-nya pengumpulan laporannya tanggal 30 Desember ya, Kak? 30 Desember itu untuk laporan yang terakhir, laporan 4,5 bulannya gitu. Gitu. Jadi untuk ini Kak, satu lagi Kak. Jadi untuk pelaporan 4,5-nya ini itu diisikan apa di template-nya Kak? Gimana? Untuk pelaporan
Laporan kelimanya nanti tetap akan ada di laman MBKM ya. Nah, untuk template-nya nanti akan kakak share untuk template laporan terakhir. Jadi untuk template laporan terakhir itu berbeda gitu ya. Udah nggak ada lagi perencanaan teman-teman gitu. Jadi udah semuanya harus terrealisasi. Tuh. Oh iya Kak, ditunggu Kak tempat. Lama aku. Siapa yang sedang nyanyi? Open Bisa mic. denger dulu dong. Nanti ikutan nyanyi nih. Kak bisa digeser lagi Kak untuk ditempatkan Universitas Sultan Kak. Oke, ada yang lagi? Boleh dibantu dulu yang lagi gitaran nih, siapa ya? Siapa ya? Izin Kak. Ya, siapa nih? Mana nih? Oke, Muhammad Abdullah. Satu, 3, 5. Kita kayak lagi ngundi ini ya teman-teman. 135 paling akhir. Oke, 8 blank ya. Sebentar. Sambil menunggu, jadi teman-teman sambil kakak infoin lagi ya. Kalau misalnya masa perkuliahan teman-teman itu hanya sampai 4 bulan, maksimal 4 bulan, maka laporannya hanya sampai bulan keempat. Kalau 4 bulan lebih 1 hari aja gitu ya, maka nanti akan ada 5 laporan. Kok ngeblank ya? Oh ini, oke. Ya, 3 bulan 26 hari. Nah, ini ya, tadi yang kakak infoin ya, kalau misalnya teman-teman itu masa kuliahnya itu kurang dari maksimal banget 4 bulan, maka laporannya hanya 4 bulan saja. Jadi walaupun di sini ini ada tulisan deadline laporan kelima, tapi karena perkuliahan teman-teman itu hanya maksimal 4 bulan atau kurang dari 4 bulan, maka pelaporannya juga hanya 4 kali. Nah, berarti karena kuliahnya itu cuma 3 bulan 26 hari, maka laporannya itu berapa kali? 4. 4 kali ya, 4 kali. Nah, 4 kali berarti deadline-nya kapan? Iya. Laporan. Gimana? Kalau misalnya di bulan keempat, maksudnya bulan keempat nih udah nggak ada kegiatan MN atau yang lain-lain gitu ya? Ya, nah jadi kalau misalnya di bulan terakhir, di laporan terakhir itu teman-teman memang sudah tidak ada kegiatan MN, udah nggak ada kebinekaan, refleksi dan yang lain-lain, teman-teman boleh kok menginformasikan kegiatan apa aja yang teman-teman lakukan. Misalnya mungkin teman-teman berkunjung secara pribadi gitu ya ke pusat wisata mana, nah itu boleh diceritakan aja nggak apa-apa. Jadi kegiatan real teman-teman aja diceritakan gitu, walaupun mungkin sudah nggak ada kegiatan MN gitu. Gini ya, jadi laporan terakhir itu nanti tergantung dari teman-teman
masih ada kegiatan MN atau tidak. Kalau misalnya masih ada kegiatan MN, maka diselesaikan dulu kegiatan MN-nya ya. Berarti diisi dengan kegiatan MN yang sudah terrealisasi. Itu kalau misalnya masih ada kegiatan MN. Tapi kalau aku Kak di bulan keempat, bulan terakhir gitu ya, udah nggak ada kegiatan MN, gimana? Kalau semisal sudah tidak ada kegiatan MN ya, maka teman-teman bisa tulis saja laporannya, apa yang teman-teman lakukan gitu, kegiatan sehari-hari. Kalau memang misalnya nggak ada kegiatan MN tapi teman-teman kuliah, boleh diceritakan aja kuliahnya ngapain, dapat pelajaran apa, mata kuliah yang diterima di hari itu apa gitu, boleh gitu. Atau teman-teman mungkin secara pribadi gitu ya, secara pribadi berkunjung ke suatu tempat wisata, itu bukan dalam kegiatan modul Nusantara bersama dosen gitu ya, itu juga boleh diceritakan di situ. Jadi ceritakan apa saja yang teman-teman lakukan, tapi tentunya dengan bahasa yang baik gitu ya teman-teman ya, kayak kita laporan gitu, hari ini tanggal sekian saya mengikuti mata kuliah apa, kayak gitu boleh gitu ya. Oke. Ada lagi, sebentar nih di kolom chat kita menyusul ya. Kak, izin bertanya Kak. Ya. Sebentar nih, dari siapa nih? Dari Syaroni Kak. UMK? Bukan ya? Dari Atmajaya Kak. Oh, oke. Silakan. Atmajaya Jogja. Oke. Ini Kak, untuk laporan yang tadi kan baru masuk Zoom. Itu untuk template-nya sendiri nanti gimana ya Kak? Sedangkan kegiatannya kan nanti kan cuman 2 minggu aja tuh yang masuk di laporan. Untuk template-nya itu kan ada 5 kolom, itu dihapus aja atau gimana nanti? Template-nya nanti Kakak share ya, yang baru ya. Untuk yang baru nanti Kakak. Oh, yang baru ada. Ya, ada yang baru ya. Untuk laporan terakhir itu ada template terbarunya. Oke Kak. Udah nggak ada perencanaan. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Oke, makasih Kak. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Mbak. Oke, silakan. Selamat malam Mbak, saya dari Universitas Muria Kudus. Maaf baru bergabung. Mau tanya untuk kami punya kalender untuk kepulangan ini karena baru bergabung. Ya. Dan kami mulai pembelajaran itu tanggal 19 September, berakhirnya tanggal 14 Januari. Karena teman-teman ada bertanya, apakah kami nanti terima untuk yang uang bulanan itu diterima untuk hanya 4 bulan atau masih ada 4,5? Jumlah harinya berapa? Coba dilihat nih ya, masa kuliahnya ada berapa? Coba dicek dulu, masa kuliahnya ada berapa? Ada 4 bulan. 4 bulan berapa? Tambah lagi dengan 2 minggu. Udah dicek di kalender akademiknya ada berapa hari totalnya? Ada 4 bulan, terus ditambah lagi dengan 2 minggu. Berarti 4 2 bulan. minggu kegiatan. Oke, 4 bulan 15 hari ya? Iya. Oke, kalau misalnya ini ya, balik ke sini. Teman-teman kalau misalnya masa perkuliahannya itu, masa di PT tujuan kalender akademiknya 4 bulan 10 hari atau lebih gitu ya, mulai dari 4 bulan 10 hari atau lebih, maka BBH yang akan diterima itu 5 kali full gitu ya. Yang proret hanya 4 bulan lebih 1 hari sampai 4 bulan 9 hari aja gitu. Tuh, jadi kalau tadi misalnya 4 bulan 15 hari, maka BBH yang akan diterima ya 5 bulan full. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Oke. Ada lagi yang bertanya? Ya? Kak, ingin bertanya. Sebelumnya mohon maaf, saya Zahra dari Unlam. Saya bukan kepala sukunya, tapi
kepala suku kami lagi ada di rumah sakit, jadi saya izin mewakili. Oh ya, siap. Ya. Jadi tadi kepala suku saya bilang ada untuk membahas bagaimana biar kita mendapatkan sertifikat. Nah, saya tadi telat masuknya. Apakah boleh disampaikan sedikit kesimpulannya untuk mendapatkan sertifikat itu seperti apa? Terima kasih, Kak. Oke, maksudnya ini sertifikat PMM ya? Iya, Kak. Oke, jadi sebenarnya tuh nggak ada cara tertentu untuk teman-teman mendapatkan sertifikat ya. Jadi semuanya dari teman-teman selama mengikuti kegiatan PMM dengan baik, administrasinya juga selesai gitu ya, maka nanti akan mendapatkan sertifikat semuanya. Nah, tapi yang nggak mendapat sertifikat ini adalah konsekuensi kalau semisal nih teman-teman nggak membuat laporan akhir mahasiswa. Gitu. Jadi laporannya ada yang kurang, berarti kan masih ada tanggungan gitu ya, maka sertifikatnya belum bisa kita berikan gitu, nggak bisa kita kasih gitu. Jadi kalau ditanya gimana cara mendapatkan sertifikat, ya semuanya akan dapat selama teman-teman mengikuti kegiatan dengan baik gitu ya. Jadi itu hanya. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Izin, Kak. Oke. Izin bertanya, tadi saya jaringan kurang bagus, Kak. Jadi saya izin bertanya terkait uang dana itu, Kak. Nah, jadi di dalam Universitas Negeri Semarang, Kak, itu masa kuliahnya 3 bulan 28 hari. Itu masuk apa benefit ya, Kak? Masuk ke 4 bulan kah atau ke 4 bulan setengah, Kak? Nih, dari sini. Tadi masa kuliahnya berapa? 3 bulan? Tadi nengok di situ 3 bulan 20 hari, Kak. 3 bulan 20 harian ya. Di sini sudah ada informasinya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari jumlah benefit yang akan diterima ada di sini. Ini. Nah, tadi Universitas Semarang nomor berapa? Nomor berapa, Pak Dek? 29, Kak. 29. Oke, kita balik ke 29. Teman-teman jangan bingung ya, karena di sini sudah sangat lengkap untuk informasinya. Nah, Universitas Negeri Semarang. Oke. Jumlah masa kuliahnya ada berapa? Ada 3 bulan 28 hari. Maka benefit yang akan diterima berapa? Ada di kolom sini. Jumlah benefit ya yang akan diterima. Nomor 29 tadi. Nih, ada berapa? Ada 4 bulan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya nih ada nih Universitas Negeri Padang 4 bulan 9 hari, maka dia nanti dapatnya 4 bulan 9 hari juga ada pro-rate. Gitu. Nah, ini contoh juga nih ya dari Veteran Yogyakarta 4 bulan 16 hari, benefitnya 5 bulan. Gitu. Kok beda, Kak? Ini kan sama-sama 4 bulan gitu. Tadi kita pakai hitungan pro-rate ya. Jadi kalau teman-teman yang masa kuliahnya itu maksimal 4 bulan aja nih ya, maka benefitnya hanya ke 4 kali saja. Mau 3 bulan 28 hari, 3 bulan 29 hari, mepet banget nih ya sama 40, atau 4 bulan pas. 4 bulan pas itu hanya sampai 4 kali benefit aja gitu. Kecuali 4 bulan lebih 1 hari sampai 4 bulan 9 hari. Nanti dapatnya pro-rate. Ya, Kak jelasin lagi ya ini. Dapatnya pro-rate, pro-rate-nya bagaimana? Nih, cara hitung pro-rate-nya. Nanti Kakak share nih ya, cara penghitungan pro-rate di kepala suku gitu ya, teman-teman ya. Gitu. Oke, gitu. Jadi kalau misalnya tadi hanya 3 bulan, maka 4 bulan aja. Oke, aman? Terus, Kak. Ya. Izin, Kak. Terus, Kak, kalau misalkan kami mendapatkan dana 4 bulan, apakah kami mengerjakan lagi di dana bulan 4 ataupun laporan bulan kelimanya? Dan yang kedua, kan itu mendapatkan sertifikat kan itu berasal dari laporan, Kak. Nah, berarti apakah kami sudah tuntas mendapatkan laporannya atau gimana? Maksudnya sudah tuntas mendapatkan laporannya bagaimana? Sudah tuntas maksudnya kami kan sudah memenuhi dari 4 bulan laporan tersebut, Kak. Apakah kami langsung mendapatkan sertifikatnya atau gimana, Kak? Oke, maksudnya kapan nih aku dapat sertifikatnya gitu ya? Apakah setelah aku pulang bakal langsung dapat sertifikat atau enggak gitu ya? Oke, Kakak
Yang pertama, jadi karena nih teman-teman ya, yang kuliahnya itu kurang dari 4 bulan, maka laporannya hanya 4 kali saja. Gitu ya, laporannya hanya 4 kali saja. Jadi nggak ada laporan ke 4,5. Gitu, karena memang kuliahnya hanya 4 bulan. Nah, terus kalau misalnya aku udah selesai nih Kak, aku udah pulang sekarang. Karena kan teman-temanku beberapa kloter udah ada yang sampai ke PT tujuan ya, udah pulang. Itu apakah langsung mendapatkan sertifikat atau enggak? Oke, untuk sertifikat teman-teman ya, berkaca dari tahun 2021, itu akan diberikan setelah seluruh mahasiswa itu selesai di program PMM. Gitu. Jadi menunggu nanti teman-teman yang pulang di bulan Februari itu pulang juga, selesai semuanya, itu baru kita bagikan sertifikatnya. Itu, ini mengacu pada mekanisme yang sebelumnya dan kurang lebih mungkin akan sama gitu ya teman-teman ya, biar nanti info yang kita sebar itu sekaligus. Jadi sertifikatnya akan diterima setelah program PMM 2 ini selesai. Karena yang kita bagikan itu bukan hanya sertifikat buat mahasiswa aja, tapi buat dosen MN, koordinator PT, LO, itu juga akan kita berikan. Berikannya lewat mana Kak? Lewat email yang teman-teman daftarkan, gitu ya. Jadi dari sekarang data-data yang teman-teman gunakan buat mendaftar PMM ini jangan sampai lupa password, jangan sampai nggak bisa akses gitu ya, karena kita akses teman-teman melalui data tersebut gitu. Tuh, jadi sertifikatnya setelah program PMM selesai kurang lebih gitu. Permisi Kak. Ya. Bisa minta tolong nggak Kak, di Atmajaya coba Kak cekan Atmajaya Jogja. Ada di slide kedua. Slide kedua Atmajaya. Ini slide berapa nih? 21 Kak, nomor 21. Nomor 21. Ya Kak Asih nggak hafal nih ya nomornya berapa. Nah 21 Kak. Nah itu kan untuk masa waktu belajarnya kan 3 bulan 30 hari. Berarti udah stop sampai laporannya sampai laporan keempat kemarin yang udah di-upload gitu kayak. Tidak ada lanjutan untuk laporan 4,5 lagi kan? Ya, karena masa kuliahnya hanya sampai 4 bulan, maka laporannya juga sampai ke bulan keempat saja. Nih ya. Oke, berarti untuk template yang baru di-share tadi, berarti kita nggak usah perlu isi lagi kan Kak? Terakhir unggahnya itu ada di 11 Desember ya kemarin ya? Iya, 11 Desember. 5 Desember Pak. 5 Desember Kak, yang bawah. Oke. Jadi karena laporan bulan keempatnya ini ada di, laporan tarinya ada di bulan ke, mana nih? 5 Desember, berarti udah pulang nih ya teman-teman ya dari Atmajaya ya? Belum Kak, tanggal 23 nanti. Oh, tanggal 23 baru pulang. Oke. Sedangkan di filenya itu di Google dokumennya itu Kak, kita harus ngupload lagi tuh yang 4,5-nya di tanggal 21 Desember ini. Tanggal 21 Desember ini ya. Ya. Oke, karena teman-teman masa kalender akademiknya itu berakhirnya di tanggal 21 Desember juga ya. Bentar kok. Untuk Atmajaya. Ini untuk Atmajaya coba kakak konfirmasi dulu ya. Oke Kak, soalnya saya bingung nih Kak. Punya saya kan keluar tuh yang 4,5-nya terus di 21 Desember itu masih lebih 4 bulan seingat saya Kak. Iya. Karena harusnya kalau misalnya laporan bulan keempat, sebentar, laporan bulan ke-1-nya itu tanggal 13 Desember. 6 Desember. Bener nggak sih ini ya? Nih, 5 Desember, 20 Desember. Oke, untuk teman-teman dari Atmajaya, ini aku bantu konfirmasi dulu ya ke tim Kak. Ya Kak. PR buat Kak Asih nih ya. Atau dari, oke, Kak Gina mau menambahkan mungkin? Kak, mohon maaf. Ikut aja. Kak, boleh tanya satu lagi Kak? Ya, boleh dong. Tapi boleh tanya soal dana yang belum cair nggak Kak?
Oke, kalau misalnya pendanaan belum cair, kita ini dulu boleh nggak? Karena masih ada informasi lain nih. Oh ya, boleh Kak. Ya, oke. Kak, izin bertanya. Kak, perkenalkan nama saya Alicia Dwi Putri dari Universitas Nusa Cendana, mewakili kepala suku. Kak, misalkan kan Nusa Cendana kan sudah pulang ya. Berarti laporan upload bulan keempat terakhirnya kapan? Tanggal 10 tah? Kemarin untuk Universitas Cendana kan kita sudah ada sosialisasi sendiri ya teman-teman ya. Untuk Universitas Cendana kemarin itu dikasih keringanan 2 hari kalau nggak salah ya. Iya Kak. Gitu. 1 hari masih. 1 hari, sorry. 1 hari. Jadi maksimal 10 ya kemarin ya. Oh iya. Ya. Terus laporan bulan keempatnya berarti itu di week keempat realisasi saja? Ya, realisasi saja. Semuanya itu realisasi. Jadi udah nggak ada perencanaan untuk laporan terakhir ya, gitu. Oh, oke Kak, terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf Kak, izin bertanya. Mana nih? Siapa nih? Sulha Kak dari Universitas Islam. Oke. Ya, selamat malam Kak. Perkenalkan saya Sulha, mewakili kepala suku dari Universitas Islam Riau. Jadi untuk UIR ini kan 4 bulan 9 hari. Saya masih bingung di laporan, berarti nanti untuk laporan week 4-nya ini mengikuti template yang baru atau template yang lama. Lalu untuk 9 hari lebihnya itu baru mengikuti laporan yang template baru. Template ya teman-teman ya. Jadi template-nya, oke, kita langsung masuk saja nih ke template-nya gitu. Kalau cara bacanya insya Allah udah paham semua ya. Kita masuk ke template-nya saja langsung. Oke, nah ini dia untuk template laporan akhir yang baru nih ya teman-teman ya. Yang pertama tetap teman-teman nanti akan mengisi data personal gitu ya. Harus ditulis menggunakan warna hitam gitu ya. Minggu pertama dan kedua sudah masih ada di lokasi kota masing-masing. Oke, pokoknya ini teman-teman ya harus diisi sesuai data yang biasa teman-teman unggah dan menggunakan font warna hitam. Tuh, nah ini dia untuk template laporan terakhir. Itu kalau misalnya nih masih ada realisasi dari week keempat bulan sebelumnya itu silahkan dituliskan. Nah, jadi untuk laporan di bulan terakhir ini sudah tidak ada perencanaan. Teman-teman bisa langsung tuliskan saja semua kegiatan yang terrealisasi di laporan terakhir itu atau di bulan terakhir. Itu. Kemudian teman-teman juga nanti bisa mengisikan personil favorit pengelola PMM 2 di PT Penerima. Boleh ya ditulis. Mungkin koordinatornya, mungkin dosen MN-nya gitu, ditulis aja nggak apa-apa. Terus hal yang berkesan, isinya tuh ini ya untuk yang template terbaru. Kemudian tanggal KHS keluar dari PT Penerima gitu. Nah ini juga warnanya juga harus pakai warna hitam, jangan pakai warna merah ya teman-teman ya. Selanjutnya, mana nih? Ini di bagian terakhir ini ada layanan selama pelaksanaan PMM 2 oleh tim pengelola PT Penerima. Jadi ada refleksi diri dan saran gitu ya, saran buat tim PMM. Itu. Nah untuk template-nya ini kakak bantu share ya di kolom chat nanti. Nah selanjutnya apa? TTD, tanda tangan seperti biasa gitu. Jadi udah nggak ada lagi perencanaan. Sebisa mungkin sudah tidak ada lagi perencanaan ya teman-teman ya di laporan terakhir. Baik Kak, terima kasih. Lalu izin memastikan lagi Kak. Ya. Yang dari Universitas Islam Riau kan laporan bulan keempatnya masih nanti tanggal 26 Desember. Sedangkan itu nanti apakah gimana ya? Kan kita masih ada lebih 9 hari nih Kak, itu di masa kalender akademiknya. Ya, ada lebih 9 hari, tidak ada kegiatan MN, gitu ya? Ya, tapi kalau tidak oh ya, berarti untuk laporan bulan keempat ini kita apakah tetap menulis rencana week keempat atau tidak Kak? Karena soalnya saya lihat teman-teman kelompok lain ada yang bulan Januari
hendak melakukan kontribusi sosial. Itu Kak. Oke, tadi masa kuliahnya sampai tanggal berapa? Untuk sampai tanggal 20 Januari Kak. Universitas apa tadi? Maaf deh namanya? Islam Riau Kak, nomor 92. Nomor 92. Universitas Islam Riau, UIR. 92. Ini ya. 4 bulan 9 hari. Oke. Laporan terakhirnya ada di tanggal 20 Januari 2022. Jadi berapa laporan kira-kira yang perlu diberikan? 5 Kak ya. 5 ya. Jadi nanti realisasi di bulan kelima saja. Gitu. Jadi laporan bulan keempatnya nanti berarti masih ada rencana gitu karena masih ada pelaporan bulan kelimanya. Oh iya siap. Gitu. Nah baru yang nanti laporan terakhir. Laporan bulan kelimanya nanti baru pakai template laporan akhir. Tuh. Terima kasih banyak Kak. Oke. Izin Kak. Oke. Izin kemana? Izin kemana? Izin bertanya Kak, kan tadi saya pun udah cek juga kan Kak di Universitas Negeri Semarang Kak, bahwasannya di minggu kedua di bulan 5 itu Kak kami masih mengupload file laporan bulan kelima alias itu untuk dana bulan 4 Kak. Nah besoknya baru tiket keluar Kak, coba diberikan penjelasannya Kak. Coba mana? Nomor berapa? Semarang ya tadi nomor ya? Ya. Di 20 Universitas di Semarang. Laporan terakhir di bulan berapa? Minggu 1 dan untuk cair bulan 4,5. Ya, kok. Udah unggah laporan terakhir belum? Belum Kak. Nah kami masih laporan bulan 4. Nah itu makanya tadi pas saya lihat di laporan yang kami berikan itu di untuk cair dana bulan 4,5 itu kami masih di Kementerian 2 itu masih ada disuruh buat ke laporan. Nah minggu seterusnya baru di tiket keluar Kak. Universitas Negeri Semarang tadi ya? Iya Kak. Universitas Negeri Semarang kalau di sini itu hanya 3 bulan 28 hari. Jadi benefitnya itu hanya 4 bulan itu. Jadi benefit yang akan diterima hanya sebanyak 4 kali saja. Jadi nggak ada benefit bulan kelimanya atau bulan 4,5-nya gitu. Iya Kak. Terus Kak di sampingnya itu Kak kami disuruh buat itu Kak laporan. Yang ini ya, deadline-nya 19 September ini ya. Iya Kak, ya. Oke, ini kasusnya sama kayak Atma Jaya tadi ya teman-teman ya. Ini aku bantu konfirmasi dulu ke tim MN ya nanti ya. Atau Kak Gina mungkin mau menambahkan? Kita coba cross check dulu kali ya. Kita cross check dulu ke tim MN ya teman-teman ya. Karena harusnya kalau misalnya memang teman-teman hanya 4 bulan gitu ya di PT penerima, maka untuk laporannya juga nanti 4 kali seperti itu. Sesuai kalender akademiknya. Sesuai benefit yang teman-teman terima gitu. Itu ya. Jadi nanti ada dari Semarang dan juga dari Atma Jaya. Nanti informasinya aku bantu share di grup kepala suku. Jadi semisal dari kepala suku di sini ada yang mendapatkan kendala yang sama gitu ya, bisa mengacu pada jawaban untuk Universitas Negeri Semarang dan juga yang Atma Jaya. Gitu. Oke Kak, siap. Oke. Izin Kak. Ya. Baik Kak, terima kasih. Terkait dengan dana ini Kak yang untuk bulan kelima itu terlepas dari cross check yang sampai 1 sampai 9 hari Kak. Itu kan cuma dapat 40.000 per harinya. Nah, ya. Bagaimana dengan teman-teman yang dapat beasiswa Kak? Soalnya tadi kurang dengar.
ininya ya. Oke, pro-rate-nya nanti gimana dong Kak kalau misalnya aku tuh 4 bulan 9 hari tapi aku tuh beasiswa gitu ya, berarti ya. Iya Oke. Kak. Misalnya nih mahasiswanya itu 4 bulan 9 hari tapi dia beasiswa, maka pro-rate-nya nanti adalah dari pembagian jumlah beasiswanya gitu. Jadi kalau misalnya nih Kak Asih ya bidik misi gitu, maka untuk BBH yang dibayarkan PMM karena Kak Asih bidik misi hanya sebesar 700.000. Maka pro-rate-nya nanti gimana kalau misalnya Kak Asih mengikuti 4 bulan 9 hari. Nah, yang 4 bulan ini akan dibayarkan full sesuai kebijakan karena mengikuti bidik misi ya, berarti 700.000 per bulan. 700.000 dikali 4. Nah, yang pro-rate-nya berarti nanti 700.000 di sini satu kali BBH beasiswa ya, beasiswa yang sudah mengikuti beasiswa dibagi 30 hari. Gitu. Jadi di situ. Berapa jumlah beasiswanya? Kak, izin Kak. Ini masih yang tadi yang bertanya? Gantian ya, bentar. Oke, siap Bukan Kak, Kak, saya mau. Ya, oke. Gini Kak, kan saya juga anak dapat beasiswa Kak, tapi sesuai dengan keterangan tadi Kak, itu anak yang mendapat beasiswa per bulannya mendapatkan 700.000. Tapi saya itu kenapa ya Kak hanya mendapatkan 500.000? Maaf ya, nominal 700.000 yang Kakak sebutkan itu contoh. Iya, Contoh aja. Contoh aja ya. Jadi kalau memang tadi dapatnya 500.000, ya berarti pro-rate-nya adalah 500.000 dibagi 30 hari. Berarti 4 kali 500.000, 4 bulan full berarti ya, ditambah pro-rate 500.000 dibagi 30 hari. Untuk 700.000 yang Kakak sebutkan itu contoh aja teman-teman ya. Contoh. Gitu. Iya Kak. Oke. Aman ya? Oke. Aman. Terus di sini sebentar nih pertanyaan nih. 4 bulan 8 hari itu dapat benefitnya 4 bulan saja ya. Yo, dicek dulu ya kalender akademiknya karena di lini masanya itu sudah sangat detail akan diberikan berapa harinya. Nih di sini ya. 4 bulan 2 hari, 4 bulan 4 bulan 9 hari aja atau 5 bulan. Oke, ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Undana, permisi kami yang Undana apabila sudah terlanjur upload laporan bulan kelima, bagaimana? Karena terakhir itu mahasiswa Undana dengan panitia kemarin di kolom bulan kelima. Oke. Nah, ini berarti kasusnya sama kayak Atmajaya dan juga ini ya, Atmajaya dan juga ke Semarang tadi. Kayak untuk Undana sesuai dengan konfirmasi dari tim kemarin aja ya, yang kita sudah meet bareng gitu. Untuk yang Atmajaya dan juga Universitas Semarang, nanti kita bantu konfirmasi lagi. Oke Kak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin Kak, izin bertanya Kak. Izin kemana nih? Ya? Izin bertanya Kak, berkaitan dana sebelum kepulangan nih Kak. Ya? Izin ya Kak ya, apakah pencairan dana dapat diberikan sebelum kepulangan? Mengingat pencairan dana biasa itu turun setelah laporan, sedangkan pembiayaan tempat tinggal harus dibayarkan sebelum kembali ke asal daerahnya masing-masing Kak. Oke, jadi sama ya, tadi yang tanya pendanaan, ada lagi kan? Ada lagi kah? Sebelum Kak jawab. Oke ya, pendanaan nih Kak, kira-kira bisa nggak diberikan sebelum kita pulang? Jawabannya, untuk informasi tersebut, saat ini kita belum ada ini ya teman-teman ya, apakah akan akan diberikan sebelum kepulangan atau tidak, itu belum ada informasinya. Namun dari tim keuangan, dari tim PMM itu mengusahakan agar dana tersebut itu akan tetap diterima oleh teman-teman. Jadi gini, selama teman-teman masih menjadi mahasiswa aktif PMM gitu ya, dana tersebut akan tetap diberikan gitu ya. Akan tetap diberikan selama teman-teman aktif mengikuti PMM hingga akhir. Namun
Untuk informasi kapan Kak diberikan, bisa sebelum pulang atau sudah pulang ya nanti diberikannya. Nah, informasi tersebut belum bisa kasih infokan nih ya, karena memang saat ini untuk proses pencairan dana itu juga masih sangat tim keuangan usahakan ke pihak yang bersangkutan seperti itu. Jadi Kak Asi nggak mau janji ini, bukan nggak mau ya, nggak bisa janji ini bisa turun sebelum atau sesudah. Yang pasti dana itu pasti akan teman-teman terima selama teman-teman itu sampai akhir mengikuti program PMM atau aktif mengikuti program PMM. Gitu ya teman-teman ya untuk yang pendanaan. Mungkin jawabannya itu aja. Ya, karena memang prosesnya itu. Oke, sama-sama. Tadi ada yang nanya lagi nih terkait pendanaan. Apa sudah terjawab dengan jawaban yang tadi? Kak, boleh. Terima kasih, nanti aku sampaikan ke teman-temanku. Ya, gimana? Boleh share informasi PPT-nya, Kak? Gimana Kak? UKT? Boleh share informasi di PPT-nya, Kak? Ya. Oke, untuk PPT kemarin juga sudah ada yang minta. Saat ini masih kita konfirmasi dulu ya. Ini akan kita buatkan PDF, nantinya akan kita bantu share beserta notulensinya. Cuma ini masih ada perlu approval nih buat di-share ke teman-teman gitu ya, biar nanti informasi yang kita sampaikan juga sudah valid gitu. Ditunggu ya teman-teman ya untuk PPT. Baik, Kak, terima kasih. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Saya, Kak. Gimana? Ya, saya. Ya, gimana? Ya, baik, terima kasih, Kak. Jadi contoh nih misalnya ada yang penerima beasiswa KIP kuliah nih, misalnya 700.000 kan, Kak. Jadi benefit yang diterimanya itu hanya 500. Nah, kalau misalnya tidak sampai 10 hari, contoh nih 9 hari. Jadi 500 yang diterima tuh dibagi 30.000, jadi sama dengan 16.000. Jadi 16.000 itu yang dibagi 9 hari ya, Kak? Ya, jadi kalau misalnya nih, gini ya, berapa tadi dalam BH temennya yang 500.000 ya misalnya ya? 500.000 Kak, iya. Betul. 500.000 ini BBH buat teman-teman yang sudah menerima KIPK. Maka untuk pro-rate-nya 500.000 dibagi 30 hari. 30 hari. Nah, berapa tuh, Mandi? Tadi 15.000 ya? 16.000, Kak. 16.000. Nah, berarti kalau misalnya nih mahasiswanya ada 4 bulan 5 hari dan dia penerima KIPK, maka 4 kali dikali 500.000 ditambah pro-rate-nya. Pro-rate-nya tadi 5 hari, berarti 5 dikali 16. Berapa nih? Waduh, Kak Asih. Gak bisa lagi nih. 5 kali 16, 80, Kak. 500 kali 4, 2 juta. 2 juta ya ini ya, 2 juta. Ditambah berapa? Kalau pro-rate-nya kan jadi 16.000, jadi 5 kali 16.000, 80.000, Kak. 80.000. Nah, maka dana yang akan teman-teman terima nanti sebanyak 2.080.000 gitu. Iya, siap. Paham. Itu ya, itu untuk pro-rate yang KIPK atau bidik misi atau sudah menerima beasiswa yang lain. Tapi kalau yang enggak menerima beasiswa, maka pro-rate-nya adalah 1.200.000 gitu. Oh iya, paham, Kak. Terima kasih banyak. Oke. Kak, izin bertanya lagi nih, Kak. Boleh. Kak, semisal di PT penerima itu 4... Nggak masalah sih. Di PT penerima bagaimana? Nah, di PT penerima itu 4 bulan 20 hari, berarti hitungannya 20 harinya 1 bulan ya, Kak? Atau tetap pakai hitungan 1,2 dibagi 30 terus dikali 20? 4 bulan 20 hari ya? Iya. Kalau sudah lebih dari 4 bulan 10 hari atau 4 bulan 10 hari lebih ini ya, di sini ya. Berarti itu nanti akan langsung diberikan sebanyak 5 kali. Oke, berarti nanti jatahnya tetap 1,2 ya, Kak? Iya, tetap 1. Oke. Full gitu. Oke, full. siap. Terima kasih, Kak. Yang untuk Atma Jaya nanti bisa ya, Kak ya, diinfokan ya, Kak ya? Iya, bisa. Sama yang Semarang. Oke, terima kasih, Kak. Teman yang lain ya, gitu ya. Oke.
Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kak. Saya Kak. Oke, siapa nih? Kita sampai 5 ya. Saya Kak. Silakan. Ini pertanyaan daripada teman-teman Kak. Kan pendanaan ini ada pendanaan soal asuransi juga Kak. Apakah yang 4 bulan 2 hari atau 4 bulan lebih beberapa hari tetap mendapatkan dana asuransi atau bagaimana Kak? Mohon dijelaskan. Kalau misalnya asuransi ya, apakah nanti akan tetap diterima 5 bulan atau 4 kali atau 5 kali gitu ya? Iya Kak. Iya, Kak Gina kemarin tetap 5 kali ya, sesuai mahasiswanya ya Kak ya? Gimana Kak Gina? Iya betul, 5 kali. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nanti, berarti kalau yang lebih dari 4 bulan nanti akan menerima 5 kali langsung ya untuk yang kesehatan gitu ya Kak Gina ya? Sepertinya susah sinyal gitu. Tapi 5 kali ya teman-teman ya, nanti akan menerima untuk asuransi kesehatannya gitu. Izin Kak. Ya. Izin bertanya terkait asuransi Kak, dari teman Kak yang juga sama Kak, gimana kan itu dana asuransi Kak, dan kalau nggak salah bulan 3 bulan gimana ya Kak? Suaranya ini apa putus-putus gitu? Oke, cek ada nggak suara saya Kak? Ya, ada. Nah, jadi gini Kak, saya izin bertanya Kak terkait asuransi tadi. Kan Kakak bilang bahwasanya kita mendapatkan, mahasiswa ini mendapatkan asuransi sebanyak 5 kali atau 5 bulan ataupun sesuai dengan kalender akademik gitu kan Kak. Nah namun kalau nggak salah saya ada keluh kesah dari teman-teman PMM juga Kak, yang dimana dana BPJS kami belum keluar Kak dari bulan 3 atau bulan 2 gitu Kak, belum sampai sekarang. Itu bagaimana ya Kak? Oke, jadi dana BPJS belum turun ya. Berarti sebenarnya itu kendalanya kan kurang lebih sama seperti BBH yang belum turun gitu ya. Nah, kalau untuk dana baik dana BBH maupun dana asuransi kesehatan teman-teman ya, ini semuanya masih dalam proses oleh tim keuangan seperti itu. Jadi seperti yang udah Kakak infoin tadi, selama teman-teman itu aktif menjadi mahasiswa PMM sampai dengan akhir gitu ya, maka tanggungan dananya nanti akan tetap diberikan. Itu. Jadi akan diberikan, pasti akan diberikan, namun untuk estimasi waktunya itu teman-teman ya, yang karena saat ini juga masih dalam proses, kita juga menunggu beberapa ACC dari mungkin pihak pusat seperti itu ya. Jadi memang masih dalam proses gitu. Dan Kak Asih nggak bisa menjanjikan nih tanggal sekian turun gitu, karena yang kami dapatkan dari tim keuangan juga saat ini belum ada kepastian untuk tanggalnya. Cuma masih diusahakan, sangat-sangat diusahakan gitu. Itu ya untuk yang BPJS. Kurang lebih sama dengan BBH. Izin bertanya Kak. Mohon maaf tadi sinyalnya terus. Saya perwakilan dari Uni Muda Sorong karena kepala sukunya sudah sibuk. Untuk kita kan Uni Muda Sorong 4 bulan nih Kak. Jadi kita buat pakai template yang 4 bulan itu, pakai template yang 4 bulan atau pakai template yang laporan akhir Kak? Sebentar. Universitas apa tadi? Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Kak. Nomor berapa? Nomor 49 Kak. 49.
Oke, laporan terakhirnya ya, laporan terakhirnya nanti apakah menggunakan template yang baru atau yang lama? Semua teman-teman ya, salah. Iya kan? Semua teman-teman yang akan mengunggah laporan akhir nanti menggunakan template yang baru. Templatenya yang mana Kak? Ini ya. Ini. Kecuali yang kemarin udah ikut sosialisasi, yang ada sosialisasi sendiri ya, itu teman-teman ya. Itu sesuai yang diinfokan saat sosialisasi. Tapi buat teman-teman yang masa laporan akhirnya itu masih nanti gitu ya, bisa menggunakan template yang baru, yang ini. Jadi di sini udah tidak ada lagi perencanaan gitu. Mana nih? Ini ya. Nih. Jadi semuanya itu sudah realisasi isinya. Tuh. Di sini ya. Nah, gitu ya. Ya Kak, terima kasih. Oke, tadi ada yang nanya nih, personil favorit pengelola PMM di PT Penerima itu maksudnya gimana? Jadi ceritain aja teman-teman kalau misalnya teman-teman itu punya dosen favorit gitu ya, dosen favorit yang mungkin menginspirasi teman-teman, menurut teman-teman tuh beliau orangnya seperti apa, itu boleh diceritakan saja di sini gitu. Nih, alasannya mengapa sih kok teman-teman tuh seneng sama dia, favorit sama dia, kayak gitu. Itu ya, untuk isinya. Oke, ada lagi? Halo Kak. Izin Ya. bertanya Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, saya Andika Pratama dari Stiki Malang Kak. Izin bertanya untuk penguploadan laporan bulan 4 sama bulan 4 5,5 itu tanggal berapa tanggal terakhir ya Kak? Soalnya ngelihatnya nggak pandai Kak. Universitas mana? Ke close. Stiki Malang Kak. Stiki Malang. Nomor berapa? Udah Di dicek? 53 Kak. 53 Stiki Malang. Masa belajarnya itu, aduh. Oke. Masa belajarnya dari tanggal 5 September sampai 20 Januari ada 4 bulan 16 hari, jadi laporannya ada 5 bulan ya. Ini di sini cara bacanya teman-teman, ada bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5 ya. 5 bulan, terus kita geser ke sini. Nih. Nah, di sini nih. Berarti laporan bulan 1 ada 26 September, laporan bulan 2 24 Oktober, laporan bulan 3 21 November, laporan bulan keempat 19 Desember, laporan bulan 4 setengahnya itu ya ada di tanggal 20 Januari. Nah, di sini. Gitu. Itu. Oke, baik Kak. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kak, izin nanya Kak, permisi. Oh, tadi cowok yang udah nanya. Sampai sekarang belum bisa di-reject. Dosen MN-nya apakah sudah konfirmasi ke koordinator PT-nya? Udah hubungi dosen MN? Oke. Gimana Kak Gina? Sudah hubungi dosen MN-nya tadi Kak ya? Berarti satu PT gitu ya? Artinya Oh iya, siap. Artinya tidak hanya kamu, begitupun dengan teman-teman gitu ya, ada beberapa yang memang tidak bisa di-reject. Tapi ada perbaikan atau sudah sesuai dengan template gitu?
Boleh tahu kesalahannya apa yang dari mahasiswanya? Nanti kami coba bantu untuk tracking dan bertanya kembali. Tapi nanti pertanyaannya kita hold dulu, jawabannya kita hold dulu. Tapi yang jelas kita tahu gitu case masalahnya seperti apa gitu. Itu aja sih, Mbak sih. Oh. Oke. Saya bertanya Kak. Agung, Roni, mute dulu deh. Ya. Agung. Oke. Putri Angelina, yuk. Saya yang bertanya Kak, begini, kami kan di sini terhitung 4 bulan 23 hari. Ya. Untuk 23 harinya itu pencairannya bagaimana ya Kak, kalau boleh tahu? Universitas apa? Universitas 17 Agustus Jakarta Kak. Nomor berapa? Nomor berapa? Udah dicek? Belum Kak, paling bawah. Oke, jadi untuk Universitas Negeri Jakarta nanti dicek aja di sini nih ya, di bagian benefit, jumlah benefit yang akan diterima berapa. Kalau misalnya 5, berarti benefit yang akan diterima 5 bulan full. Kalau 4, berarti benefit yang akan diterima 4 bulan full. Kalau 4 bulan 1 hari, maka benefit yang akan diterima 4 bulan proret 1 hari. Untuk proret 1 harinya tadi Kak Asih sudah jelaskan di sini ya, penghitungannya. Cara menghitung untuk proretnya di sini. Jadi 1 BBH nanti dibagi 30 hari. Nah, dari 1 hari itu nanti teman-teman dibagi aja. Kalau misalnya 1 hari dapatnya adalah 40.000, proretnya berapa hari? Misalnya lebihnya adalah 1 bulan 2 hari, maka berarti 4 bulan full ditambah 80.000. Karena 40.000 dikali 2 gitu. Berarti Kak, kami full 5 bulan ya Kak? Berapa jumlah harinya? 4 bulan 23 hari Kak. 4 bulan 23 hari, betul ya di sini ya. Nah, 4 bulan 10 hari gitu. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Oke. Nah, teman-teman, Kak Asih baru dapat update-nya untuk laporan, berapa laporan yang harus teman-teman unggah gitu ya. Jadi di sini. Yang pertama, teman-teman bisa cek ya. Kalau misalnya ada 3 bulan 16 hari. Jadi, kalau misalnya, gimana yang jelasinnya ya? Teman-teman, walaupun mungkin kuliahnya hanya 4 bulan kalender akademiknya ya, itu bisa saja nanti laporannya tetap ada 4,5-nya. Kok bisa Kak Asih? Ya, kenapa bisa kayak gitu Kak Asih? Karena tergantung jadwal kepulangan teman-teman nanti. Jadwal kepulangannya kapan? Gitu. Nah, jadi gimana Kak? Cara menghitungnya? Misalnya di sini kasih contoh untuk Universitas Papua ya, Universitas Papua. Kalau misalnya nanti teman-teman ya di kalender akademik teman-teman itu 3 bulan 18 hari, ini contohnya ya, 3 bulan 18 hari, maka laporannya hanya sampai mana? Akan ada informasinya. Berarti cuma sampai bulan ke-4 aja, 16 Desember 2022 gitu ya. Kalau misalnya bulan 4,5-nya ada strip hitamnya, maka teman-teman tidak perlu mengunggah laporan bulan ke-5 gitu. Tapi kalau semisal di sini masih ada tanggalnya gitu ya, maka teman-teman nanti tetap harus mengumpulkan laporan bulan ke-5 walaupun ya masa studi teman-teman itu nggak sampai 4,5 gitu. Berarti kayak tadi ya ada Universitas Atmajaya dan juga Semarang, mungkin kalender akademiknya selesai di tanggal berapa, cuma pulangnya sebentar kita kasih contoh yang Universitas Semarang tadi nomor 29. Sekalian ya kakak jelasin di sini ya, karena emang enak lebih
lebih enak menggunakan Zoom. Universitas Negeri Semarang, mungkin cuma 3 bulan 28 hari. Tadi kan info dari Kak Asih, kalau misalnya laporannya teman-teman itu kuliahnya kurang dari 4 bulan, maka laporannya hanya 4 bulan. Gitu ya. Nah, sekarang begini teman-teman. Teman-teman lapor informasinya atau kalender akademiknya cuma 3 bulan 28 hari. Cuma kita lihat, geser ke kanan tadi. 3 bulan 28 hari. Ke bagian sini. 3 bulan 28 hari ini ya. Nah ini. Dari teman-teman Universitas Semarang pulangnya tanggal berapa? Izin nggak tanggal 29 Desember, Kak? Tanggal 29 Desember ya. Ya, tanggal 29 Desember. Sedangkan laporan bulan keempatnya sudah diunggah kemarin tanggal 5. Nah, berarti teman-teman nanti akan tetap ada laporan 4,5-nya, gitu ya, 4,5-nya, dan diunggah di tanggal 19 Desember. Nah, tadi infonya kalau misalnya nggak ada kegiatan MN, sudah tidak ada kegiatan MN, maka teman-teman bisa unggah kegiatan, informasikan kegiatan teman-teman sehari-hari aja. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini memang informasinya tetap lengkap 5 nih ya, 5 ada tanggalnya semua, maka teman-teman nanti tetap harus mengumpulkan 5 laporan. Tuh, kecuali kalau misalnya nih kayak si nih di blacklist ya, bukan blacklist ya, di hitam ini laporan bulan kelimanya. Universitas mana nih? Universitas punyanya Universitas Budi Utomo ya, dia 3 bulan 19 hari. Nah, tapi di laporan bulan kelimanya ini sudah hitam, maka dia tidak perlu mengunggah laporan bulan kelima itu. Jadi hanya sampai laporan bulan keempat yang akan diunggah tanggal 17 Desember. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi walaupun teman-teman mungkin nanti benefitnya hanya sampai 4, tapi kalau semisal di sini untuk laporan bulan 4 kelimanya itu masih ada tanggalnya, contohnya ini ya, maka teman-teman tetap harus mengumpulkan laporan bulan ke-4,5-nya. Gitu. Kecuali kalau yang sudah di list hitam seperti ini ya, maka dia tidak perlu mengunggah laporan bulan ke-5-nya. Gitu. Itu untuk Atmajaya tadi juga ya. Atmajaya tadi nomor berapa, Dek? Sekalian? Nomor 12 apa ya? Oh, hitam. Aduh, ngeblank. Sebentar, kok biru ya? Oke, bentar nih ngeblank nih ya. Atmajaya nomor 21. Oke, nomor 21. Nih, nomor 21 ya. 21. Atmajaya 21, masa studinya adalah 3 bulan 30 hari. BBH yang akan diberikan adalah 4 bulan. Berarti nanti tetap akan ada laporan bulan ke-5-nya yang akan diunggah pada tanggal 21 Desember. Gitu ya. Jadi ceritakan aja nih di laporan terakhirnya ngapain aja walaupun mungkin sudah tidak ada kegiatan MN. Gitu. Gitu. Gimana teman-teman dari Atmajaya? Aman ya? Boleh bertanya lagi, Kak? Boleh, boleh. Siapa nih? Ya, silakan. Saya bertanya, Kak, soal mengenai kan ada pemotongan uang kuliah sebanyak 2.400.000. UKT? Iya, benar, Kak. Itu pendanaannya kapan ya, Kak? Atau setelah kami pulang ke asal kami baru dana tersebut cair? Oke. Untuk UKT teman-teman ya, untuk UKT juga saat ini masih proses, cuma untuk tanggalnya itu belum bisa kakak infokan juga seperti itu, karena kami juga saat ini masih merangkum nih ya data PT mana saja yang sudah valid, karena ada beberapa PT yang salah unggah berkasnya kayak gitu teman-teman, sehingga itu menjadi catatan verifikasi. Dan sama seperti BBH teman-teman ya, pengajuan UKT juga bukan satu-satu ya, itu per kloter.
Kalau misal ada yang charter juga itu akan mempengaruhi universitas yang lain. Gitu sih teman-teman ya. Jadi kita juga sambil menunggu koordinator dari PT pengirim untuk melakukan revisi. Tuh. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Oke, itu tadi. Kak mastiin lagi nih, untuk cara baca lini masanya. Sudah paham ya teman-teman ya? Jadi walaupun 4 bulan aja masa studi teman-teman atau 3 bulan kurang, tapi kalau selama di kalender akademik di sini masih ada laporan bulan keempat yang ada tanggalnya gitu ya, nggak di blacklist hitam, maka teman-teman wajib tetap mengumpulkan laporan bulan keempat, 5-nya. Gitu. Template-nya pakai template terakhir yang kakak kasih tadi ya, yang udah Kak Asih share. Itu untuk Atmajaya, terus Semarang, dan juga universitas-universitas lain yang mungkin masa studinya kurang dari 4 bulan. Gitu. Tapi laporan bulan ke-5-nya di sini itu nggak hitam atau nggak di blacklist. Maka dia tetap menjadi 5 bulan laporannya ya. Gitu. Tetap mengunggah 5 laporan. Ya, kita genepin ya sampai 21.00 deh ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Enggak, ingin kasih tahu aja Kak bahwasanya kita sampai sekarang pulang tanggal 21 Kak, bukan tanggal 29. Nah pertanyaan selanjutnya Kak, kan itu tadi Kakak bilang kerjain lagi laporan bulan kelima sesuai dengan Dek, suaranya putus-putus. Kak, cek ada nggak Kak suara Kak? Yang lain apakah mendengar? Tidak Kak. Tidak terdengar Kak, suaranya kecil banget. Putus-putus Kak. Cek. Ada nggak Kak? Ya, coba deh. Coba. Jadi kan Kak, tadi yang bilang bahwasanya Universitas Negeri Semarang itu dikerjain lagi laporan bulan ke-5-nya. Yang sesuai dengan yang ada di sini. Jadi mungkin nanti ada dari teman-teman bertanya kembali kepada saya. Jadi saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Apakah nanti ketika kami membuat laporan bulan ke-5, apakah ada dana bantuan bulan masa gimana Kak? Jadi ketika nanti Kakak bilang suruh buat laporan, jadi saya bisa untuk jawab kepada teman-teman. Oke, jadi intinya laporannya 5 kali Kak, tapi kok benefit yang aku terima hanya 4 bulan gitu ya? Iya Kak. Nah, gini ya teman-teman ya, karena ini untuk laporannya itu sudah disesuaikan juga dengan tanggal akademik dan juga tanggal kepulangan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu benefitnya atau masa kuliah benefitnya hanya 4 bulan, tapi ternyata jadwal kepulangan teman-teman itu jadwal kepulangannya tadi tanggal berapa, Dek? 21 Kak. 21 kan? 21 Desember ya? Iya Kak, ya. 21 Desember. Oke, ini ya. Nah, jadi karena masih ada sisa dari tanggal 19 Desember ke tanggal kepulangannya, seperti itu. Jadi masih harus mengumpulkan laporannya ya, laporan sebelum kepulangan. Enggak, 19 Desember. Tapi laporan bulan keempat sudah diunggah tanggal 5 Desember kemarin ya? Bentar. Iya ya? Iya Kak, laporan bulan keempat. Tapi laporan bulan ke-5-nya belum disuruh sama Kak Yuni. Nah, oke. Karena laporan bulan keempatnya itu selesai di tanggal 5 Desember, sehingga masih ada jarak nih teman-teman. Masih ada jarak dari laporan bulan keempat sampai teman-teman pulangnya. Gitu. Nah, itu yang dijadikan laporan bulan ke-5-nya. Gitu. Berarti kan sebenarnya laporan bulan keempat kan sudah selesai di tanggal 5 Desember gitu ya. Walaupun benefitnya mungkin hanya diterima 4 bulan, tapi karena ada jeda nih dari 5 Desember laporan bulan keempatnya sampai ke 21 Desember atau setelah laporan bulan keempat, kalender akademiknya itu masih berjalan sampai tanggal 19 Desember. Nah, maka dari itu teman-teman
tetap harus mengumpulkan mengumpulkan laporan bulan kelimanya gitu. Kenapa nih kayak gini semua nih? Udah ngantuk ya? Bentar lagi ya. Gitu ya, yang dari Universitas Negeri Semarang. Baik Kak, baik. Terima kasih ya Kak. Oke, kalau misalnya kurang yakin, nanti kakak bantu coba kakak bantu konfirmasi lagi gitu ya, biar mungkin lebih afdol, lebih valid informasinya gitu. Baik Kak. Oke. Lanjut, ada lagi? Sebelum 21.00 ini? Lima, 4, 3, 2. Nggak boleh bertanya di luar tema, Kak. Oke, satu nih ya. Apa ya? Tentang cinta, Wandi, cinta. Satu pertanyaan nih di luar tema nih. Baik, terima kasih Kak. Jadi saya mendapat bisikan-bisikan nih dari teman-teman, ditanya nih, kepala suku dapat sertifikat enggak? Gitu aja Kak. Oh, itu ya. Terima kasih sudah menyuarakan Wandi. Oke. Kalau berkaca dari PMM 1 itu nggak ada kepala suku sih ya untuk sertifikat. Cuma nanti coba ya kita follow up untuk kepala suku nih, apakah ada sertifikat khusus gitu ya, karena kan teman-teman juga bantu untuk koordinasi tim gitu ya, dan mengkoordinasi tim itu nggak mudah gitu ya, menyampaikan amanah dari tim PMM, menyampaikan informasi ke teman-temannya gitu. Oke. Nanti kasih bantukan ya, kita bantu usulkan. Hidup Kepsu. Hidup Kepsu. Oke, ada lagi nggak nih sebelum kita tutup benar-benar acara malam hari ini? Halo ya. Kak. Oke, jadi intinya satu, teman-teman harus bisa membaca kalender akademik. Untuk benefit sudah ada disediakan di situ, jumlah kalender masa kuliahnya juga sudah disediakan, timeline untuk laporan bulan 1, 2, 3, 4, 5 juga sudah ada, ya seperti yang Kak Asih sampaikan tadi. Kalau misalnya laporan bulan kelimanya hitam, maka teman-teman nggak perlu unggah laporan bulan kelima. Kalau misalnya laporan bulan kelimanya masih ada, walaupun teman-teman itu hanya studinya kurang dari 4 bulan, maka tetap harus mengunggah laporan ke bulan 4 kelimanya, gitu ya. Terus BBH tadi ada 3 kategorinya. Yang pertama kurang dari 4 bulan, yang kedua 4 bulan 1 hari sampai 4 bulan 9 hari yang akan diterima proret. Kemudian yang ketiga 4 bulan 10 hari lebih yang akan diterima full 5 bulan BBH. Itu ya, itu. Oke, kalau misalnya udah nggak ada lagi yang mau ditanyakan, itu informasi yang bisa Kak Asih sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya, 2 jam kita membahas lini masa ini, memang harus detail itu. Dan mungkin mohon maaf juga dari Kak Asih, mungkin kalau misalnya informasi di awal tadi masih agak kurang jelas gitu ya. Kalau masih ragu boleh diinformasikan lagi di grup kepala suku saja gitu ya. Dan buat teman-teman kepala suku yang lain, mungkin kalau ada notif atau pertanyaan di grup kepala suku boleh dibantu cek juga ya jawabannya ya. Siapa tahu terkendala kasus yang sama, nanti bisa mengacu pada jawaban tersebut. Oke, Rafli ini udah nggak sabar nih, pengen pulang nih ya, gini ya, udah ngantuk dia nih sepertinya. Gitu. Oke, ke Pariaman, salah. Aku mau pantun nih teman-teman ya. Ke Bengkulu, ke Pariaman. Akhirnya Belum ya. pantun aja udah cakep Kak. Ada yang mau pantun? Boleh nih. Jalan-jalan. Kak. Jalan-jalan. Jangan terlalu senyum Kak. Manis. Ikan hiu sayur lodeh. I love you deh. Waduh, I love you deh. Oke, ke Bengkulu beli ikan betutu. Cakep. Tuh. Ikan hiu melayang-layang. Ya,
selamat melanjutkan kegiatan, selamat beristirahat, selamat malam dan sampai jumpa di ruang kepala. Makasih Kak. Ya, Foto bersama Dokumentasi, Kak. Salam sehat ya Kak. Poseng Kak, poseng. Poseng. Ditunggu sertifikat khusus Capsule. Teman Capsule yang lain. Wandi nih. Foto dulu yuk. Oh iya. Wandi nih bos, senggol dong. Mana si Wandi? Yuk, foto. 1. Wandi, bukan pesan kamu Wandi. Dokumentasi ya. 3, 2, 1. Oke. Saya lagi. Ya. Oh gelap banget. 2. Bentar Kak Gina, bentar. Aku gelap. Oh iya. Enggak loh. 3, 2, 1. Sekali lagi. Banyak banget. 3, 2, 1. Oke. Thank you. Makasih Kak. Bisa di-share Kak terkait catatannya Kak. Makasih. Sama PPT-nya. Ingat ya PMM 3 kita jadi LO. Ya Wandi. Biar digaji. Jadi LO. OTW LO. Biar digaji bos. Dapat tunjangan kepala suku. Tetap jadi LO kasih. Boleh. Wandi Patalani. PMM bisa nggak Kak? Wandi katanya mau dapat tunjangan. Tunjangan akhir tahun ya. Jadi tim PMM. Waduh. Boleh. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah cukup usia gitu ya, kalau misalnya PMM ya semoga masih berjalan gitu ya, boleh daftar ya sebagai. Putar dong Kak. Jangan lupa channelnya Kak. Share locker Kak. Locker Keuangan Indonesia. Instagramnya tuh banyak. Jadi tim PMM semua. Cita-citaku berubah menjadi panitia PMM. Ya bagus tuh cita-cita seperti itu. Cita-citaku menjadi Mendikbud gantiin Pak Nadiem. Cita-cita jadi presiden Jokowi. Jadi tim keuangan. Nanti harus dulu kepada Bu Dini ya kalau mau jadi tim keuangan gitu. Oke, kita tutup ya. 5, 4, 3, 2, 1. Dadah.